Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan pertama. Jadi pada pertemuan pertama ini untuk mata kuliah metode numerik kita akan membahas tentang peraturan kelas dan hal-hal metode numerik secara umum. Yang pertama adalah untuk peraturan kelas. Untuk peraturan kelas, kita kelasnya semuanya adalah online, jadi kemungkinan akan ada Zoom class, tapi untuk Zoom class ini akan diumumkan nanti dan sesuai dengan perjanjian kita. Selanjutnya adalah silakan cek e-learning untuk mengecek materi setiap minggu. Jikalau memang ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di grup WA. Dan yang ketiga yaitu adalah semua presensi akan dilakukan di e-learning. Jadi untuk di e-learning akan ada rubrik presensi, jadi silahkan diisi sesuai dengan jam kelasnya. Selanjutnya untuk materi yang ada pada e-learning, pada suatu saat kemungkinan akan nggak tersedia karena mungkin saya tutup atau dan lain-lain, sehingga jadi saat tersedia direkomendasikan untuk menyimpannya atau mengarsipkannya. Yang terakhir adalah yang tadi, yaitu adalah untuk pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WA. Semakin banyak berdiskusi, semakin banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya adalah mengenai nilai. Jadi untuk mengenai nilai ini, yang pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada task, midterm, final term, dan terakhir ada other. Jadi untuk tugas atau task itu presentasenya 20%, midterm atau UTS presentasenya 35%, UAS atau final term presentasinya juga sama, itu 35%, sedangkan untuk other, discussion, activity, dan yang lain-lain itu nilainya adalah 10%. Nah, untuk tugas, jadi untuk tugas ini akan diberikan setelah beberapa waktu, jadi nggak setiap minggu. Dan tugasnya hanya ada di waktu tertentu. Dan kalian harus melakukan tugas-tugas sebelumnya agar tugas yang baru itu bisa muncul. Jika tugas-tugas sebelumnya tidak dilakukan, maka tugas baru tidak akan ada, atau bahkan nanti tidak ada tugas sama sekali, dan yang artinya nilai tugas kalian adalah 0. Selanjutnya kalian bisa tanyakan tugas di WA group, minta tugas atau yang lain-lain, tapi ya kalau minta tugas seperti ini maka konsekuensinya adalah ini nggak akan mudah diselesaikan seperti itu. Jadi tunggu saja, kalau ada tugas silahkan dikerjakan, kalau tidak ada silahkan ditunggu. Kalau terlalu lama tidak ada tugas, silahkan ditanyakan ke saya, Pak, kenapa kita belum ada tugas, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya untuk midterm dan final term juga adalah sebuah tugas, jadi makanya nanti dia juga akan berpengaruh sama tugas-tugas yang dipengaruhi oleh tugas-tugas yang sebelumnya. Nah, di sini untuk midterm dan final term, karena dia juga tugas, maka kita akan saya nilai dia itu kalian butuh atau enggak butuh nilai tugas, nilai UAS atau enggak, untuk nilai UAS atau nilai UTS itu. Jadi kalau misalkan saya rasa tugasnya sudah cukup, maka midterm ada sama final term atau US atau UAS nggak bakal ada. Oke, selanjutnya kita bahas sedikit mengenai apa sih itu numerical method atau metode numerik. Jadi metode numerik ini properti yang pertama yaitu adalah menggunakan operasi dasar. Jadi operasi dasar itu kali, tambah, bagi,
kurang seperti itu. Jadi dia menggunakan operasi-operasi dasar untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Nah, di sini penyelesaian dari masalahnya itu disebut dengan approximate solution. Jadi approximate solution ini artinya dia itu solusi yang ditaksir seperti itu ya. Jadi solusi yang kelihatannya benar seperti itu, karena ini bukan exact solution atau bukan true solution, bukan solusi sejati, tapi ini adalah solusi taksiran. Nah, karena taksiran pasti dia ada errornya. Nah, kenapa di sini kita menggunakan metode numerik? Yang pertama ya karena, dan yang paling utama ya, yang pertama dan yang paling utama ya karena dia adalah suatu tools untuk menyelesaikan sebuah problem matematis. Jadi problem matematis ini bisa dalam bentuk apa saja, yang penting dalam bentuk matematis atau persamaan matematis. Jadi mulai dari safety, health, security, comfort, fun, access, dan lain-lain, itu jikalau dia adalah sebuah problem matematis dan dia bisa dibawa nanti ke problem-problem yang namanya adalah numerical problem, sehingga kita bisa menyelesaikannya. Dan yang paling enak adalah kenapa kita pakai metode numerik ini, ya karena dia bisa diimplementasikan di komputer. Nah, sedangkan untuk metode analitik ya, metode yang lain juga bisa diimplementasikan di komputer, tapi lebih susah dibandingkan metode numerik ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih bedanya antara metode numerik dan analytical approach atau metode analytics. Jadi kalau kalian menggunakan rumus dan lain-lain itu kan ya, menggunakan teori, menggunakan manipulasi, itu namanya adalah analytical approach. Nah, mari kita cek perbedaannya. Jadi yang perbedaannya yang pertama, untuk metode numerik dia seperti yang tadi, yaitu adalah memberikan approximate solution atau nilai solusi taksiran. Sedangkan untuk analytical approach dia memberikan exact solution atau true solution atau solusi sejati. Nah, untuk numerical method dia itu memiliki error. Jadi ada errornya, ada sekian error, ada tambahan error gitu kan ya. Sedangkan untuk analytical approach dia tidak ada tambahan error. Selanjutnya untuk numerical method itu adalah solve some problem. Jadi dia hanya ada problem-problem yang bisa diselesaikan oleh metode numerik. Itu hanya beberapa, tapi ya insya Allah sudah banyak gitu lah ya. Jadi beberapa problem, nggak semua problem bisa diselesaikan oleh metode numerik. Nah, tapi untuk analytical approach dia itu adalah sometimes solve problem. Jadi suatu waktu dia bisa menyelesaikan, karena kebanyakan masalah-masalah itu untuk metode analytical approach itu susah untuk diselesaikan. Meskipun bisa gitu kan ya, tapi susah untuk diselesaikan. Nanti kita akan bahas lebih dalam setelah pada contohnya. Nah, di sini untuk numerical method adalah designed to do with computer. Jadi dia itu didesain sebagaimana hingga dia bisa dilakukan dengan mudah oleh komputer dan kita bisa mengertinya dengan mudah atau easy to understand. Nah, sedangkan untuk yang analytical approach dia itu adalah lebih mudah dikerjakan oleh yang capable ya, human yang capable alias orang-orang pintar seperti itu. Nah, di sini yang jelas propertinya adalah hard to understand, adalah susah untuk dimengerti seperti itu, karena kan kita harus butuh materi dari A, materi dari B, materi dari C, atau teori A, teori B, teori C, dan seterusnya gitu untuk analytical approach ini. Nah, di sini untuk numerical method terakhir adalah based on hard work. Jadi hard work itu artinya ya karena kita lakukan banyak perhitungan gitu kan ya, jadi makanya disebutnya dengan adalah based on hard work. Sedangkan kalau yang analytical approach itu adalah based on mathematical manipulation. Jadi ada manipulasi matematis di sini, lebih cenderung di manipulasi matematis. Sedangkan yang di sini adalah hard work atau banyaknya perhitungan. Jadi makanya dia didesain untuk dilakukan oleh komputer, karena kalau kita juga banyak hitungan
nggak mau juga ya gitu kan. Tapi kalau perhitungan biasa komputer mau nggak mau ngerjain gitu kan ya, karena kita sudah diprogram seperti itu untuk komputer. Nah, selanjutnya adalah kita bahas contohnya. Jadi ini adalah contoh dari analytical approach versus numerical method. Jadi misalkan kita akan mencari akar dari x fx sama dengan x min 5. Kita tahu akar itu adalah nilai x jika fx-nya adalah 0 gitu kan ya. Jadi kita mulai dari analytical approach-nya. Nah, di analytical approach kita tinggal bilang bahwa set fx ya kita berikan nilai fx sama dengan 0 sama dengan x min 5 gitu kan. Jadi tambahkan 5 di kedua sisi, akhirnya 5 sama dengan x atau x sama dengan 5. Kita udah dapat jawabannya, itu adalah x sama dengan 5. Nah, solusi ini dinamakan dengan exact solution atau true solution. Dilakukan dengan apa? Dengan memanipulasi matematik atau manipulasi aljabar. Nah, selanjutnya kita cek dari numerical. Bagaimana caranya kita melakukan yang di numerical? Jadi yang pertama, untuk yang numerical itu stepnya adalah kita mulai dari, ini salah satu metode di numerik ya. Tapi mari kita cek. Jadi pertama kita cek dulu, misalkan x-nya sama dengan 1, kita masukin F1, ternyata negatif. Kita cek, kita guess lagi atau kita coba dulu x-nya sama dengan 6. Ternyata F6 itu adalah positif. Perhatikan antara negatif dan positif tentunya pasti ada nilai 0 gitu kan ya. Antara dari negatif ke positif pasti ada di tengahnya, itu ada di antaranya ada fx yang sama dengan 0. Sehingga jadi secara intuisi maka kita bisa bilang bahwa solusinya terletak antara 1 sama 6 ini. Nah, solusinya antara 1 dan 6. Bagaimana caranya kita dapat? Apakah ditambahkan terus dibagi 2? Nah, itu tergantung metode-metodenya. Nah, untuk yang kali ini kita pakai yang paling gampang, yaitu adalah ditambahkan dulu. Ditambahkan terus dikurangkan. Jadi antara 6 ditambah mari kita mulai dengan 6 ditambah 1 dibagi 2. Jadi dia itu kita mencoba 6 tambah 1 dibagi 2 atau nilai titik tengah antara 1 sama 6, yaitu adalah 3,5. Masukkan lagi ke sini, yaitu adalah 3,5 itu negatif. Berarti yang tadi yang negatif ini diganti lagi sama ini, akhirnya dia itu ada nilainya akan ada di 3,5 sama 6 gitu. Jadi ditambahkan lagi, terus dibagi 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk metode numerik proses berpikirnya seperti itu. Jadi ada guessing atau mengira-ngira, menentukan pivot awal gitu kan ya. Jadi yang ini adalah main method. Jadi dia adalah metode untuk melaksir solusinya di antara solusi awal yang kita mulai, yang kita berikan atau yang kita kira-kira. Jadi ini adalah ini adalah main metodenya. Jadi metode secara umumnya adalah seperti ini untuk menaksir jawabannya. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa yang pertama ini adalah pivoting. Pivot kita menentukan nilai awal bahwa dia akan ada di antara ini sama ini seperti itu. Yang mengeset tentu saja kita. Dan yang kedua ini adalah iterasinya. Jadi kan ini nanti diganti-ganti dengan metode yang sama, dengan step yang sama, maka ya ini disebut dengan iterasi atau pengulangan. Jadi nanti akan ketemu solusi yang mirip dengan solusi di analitik gitu kan ya. Bisa jadi sama gitu kan ya, tapi tetap aja ada errornya. Nah, perhatikan bahwa di sana dari contoh yang tadi berarti kita cek ternyata analytical approach itu kok lebih mudah ya, sepertinya seperti itu gitu kan ya. Tapi mari kita coba dengan yang bentuk yang seperti ini. Fx sama dengan x pangkat 6 minus 2x plus sin x dikurangi pangkat x gitu kan ya. Ini adalah persamaan yang lumayan susah gitu kan untuk dikerjakan menggunakan analytical approach. Kita set ininya sama dengan 0, fx-nya sama dengan 0. Terus yang lain yang ini akhirnya gimana caranya seperti itu kan ya, karena kalau yang tadi kan gampang. Nah, sedangkan kalau yang ini lebih susah seperti itu, bahkan susah sekali untuk didapatkan solusi eksaknya seperti
di soal yang sebelumnya atau di contoh yang sebelumnya. Akhirnya daripada kita bisa mendapatkan yang seperti ini, daripada kita kalkulasi 15 jam untuk mendapatkan solusi eksak, kenapa kita nggak kalkulasi 15 sekon untuk mendapatkan solusi taksiran yang baik, seperti itu. Jadi makanya disinilah metode numerik sangat berperan di persoalan yang susah, persoalan yang susah dikerjakan secara analitis, atau persoalan yang untuk mengecek ada nggak sih solusinya kira-kira seperti itu. Jadi untuk persoalan-persoalan analitis, daripada kita buang-buang waktu untuk mencari dia itu bisa dikerjakan, mencari solusi eksaknya, kenapa kita tidak mengeceknya dengan menggunakan metode numerik seperti itu. Nah, jadi waktunya akan tidak waktu kita tidak terbuang banyak seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah apa isi dari materi atau mata kuliah metode numerik ini. Yang pertama adalah mulai dari basicnya, yaitu ada numerical approach, pendekatan numerik. Jadi ini termasuk di introduksi. Yang kedua adalah problem, numerical problem, ini juga masuk di introduction atau di pendahuluan, yaitu problem apa sih yang bisa dikerjakan dengan metode numerik. Dan yang ketiga adalah algoritmanya. Nah, ini adalah di mainnya, atau dia itu kita akan banyak berkutat di algoritmanya seperti itu. Jadi implementasi algoritma dan lain-lain kita akan gunakan itu. Jadi ini untuk dasarnya itu adalah seperti ini. Dan selanjutnya adalah ini tentang problem dan algoritmanya. Jadi ini ada untuk problemnya ada dibentuk algebraic equation atau persamaan aljabar. Yang kedua ada interpolasi. Yang ketiga ada dalam bentuk matriks. Dan yang keempat ada di diferensiasi atau integrasi. Seperti ini saya tulis diferensiasi saja karena ya untuk integrasi hanya kebalikan dari diferensiasi. Jadi ini selama 1 semester kita akan belajar mengenai materi ini, mulai dari numerical approach sampai ke diferensiasi. Bagaimana caranya melakukan diferensiasi menggunakan metode numerik. Selanjutnya untuk term-term yang harus kalian ingat pada mata kuliah ini untuk metode numerik. Yang pertama adalah numerical problem, ya dalam arti gampangnya adalah a problem that can be solved by numerical method. Jadi metode masalah yang dapat dikerjakan oleh metode numerik. Jadi nggak semua masalah bisa kita buat dalam bisa kita anggap sebagai numerical problem, ya hanya ada masalah-masalah tertentu. Selanjutnya adalah approximate solution. Nah, ini adalah solusi taksiran, yang dimana dia itu adalah solusi taksiran. Disebut solusi taksiran karena dia solusi dari numerical method, bukan solusi eksak, dimana nilainya itu dekat atau mendekati dari solusi asli atau solusi eksak seperti itu. Nah, selanjutnya ada numerical error. Jadi ini adalah error yang dibuat atau dihasilkan oleh metode numerik. Nah, untuk error ini akan ada dua. Yang pertama adalah exact error, yang kedua adalah relative error. Di mana exact error ini secara gampangnya adalah selisih mutlak antara solusi sejati dengan solusi taksiran. Sedangkan untuk relative error ini adalah solusi perbandingan ya dengan dengan error sebelumnya seperti itu. Nanti akan kita bahas saat kita masuk ke algoritmanya. Nanti akan dijelaskan solusi eksak nilai eksak errornya berapa, nilai relatif errornya berapa dengan metode yang berbeda-beda. Nanti dijelaskan saat kita masuk ke algoritma. Yang kedua, yang selanjutnya adalah untuk problem numerik atau numerical problem. Jadi ini saya list ada banyak yang masuk ke dalam numerical problem. Yang pertama ada nonlinear equation, di mana metodenya ada tabel, biseksi, regulasi, dan seterusnya. Ada linear equation, ada differentiation, ada integration, ada interpolation, ada regression, dan ada differential equation. Yang ini
semuanya akan kita bahas insya Allah di dalam mata kuliah ini. Jadi ada nonlinear equation, ada tabel, biseksi, regular falsi, sekant, ortonapsa, iterasi sederhana, dan seterusnya. Untuk linear equation juga sama, dan sampai ke differential equation di mana ada menggunakan metode Euler atau Taylor seperti itu. Nah, di sini ini adalah metode problem-problem yang dapat diselesaikan oleh metode numerik. Apapun problemnya, jika selama dia bisa dimasukkan ke dalam jenis-jenis problem ini, maka insya Allah bisa bisa diselesaikan oleh numerical method, jadi atau metode numerik. Nah, selanjutnya ini adalah saya akan jelaskan mengenai task atau tugas. Nah, ini sebagai awal saja ya. Jadi sebagai awal ini setiap task akan saya berikan sebuah rank. Rank itu adalah tingkat ya, tingkat kesusahan. Jadi tingkat kesusahan ini tingkat kesusahan tugasnya. Jadi ada 1 sampai sekian gitu kan, sampai 10 kemungkinan. Nah, selanjutnya dia itu akan ada instruksi khususnya, dia itu available atau bisa dikerjakan oleh siapa, dan tipenya bagaimana, satu kelas gitu kan, atau yang lain. Ini harusnya selanjutnya ini tertulisnya harusnya one per individu ya. Ini saya salah ketik, ini one per individu. Nah, di sini adalah batas waktunya. Jadi di sini untuk tugas yang pertama ini adalah harus diselesaikan sebelum 4 Februari 2021. Rewardnya ini adalah reward, ada yang nilai, ada yang lain gitu kan ya. Nah, untuk tugas pertama ini adalah unlock subsequent test atau membuka tas-tas yang lain gitu kan ya. Selanjutnya untuk penaltinya apa? Penaltinya adalah tas-tas yang selanjutnya akan lebih susah seperti itu dari biasanya, seperti itu ya. Nah, apa tugasnya? Yaitu pertama adalah resume. Untuk tugas yang pertama ini yaitu meresum presentasi ini di e-learning. Nanti akan ada rubriknya di sana untuk mengumpulkan kata-katanya atau mengumpulkan resumenya, yaitu dalam 150 kata seperti itu ya. Jadi silakan resume video ini dari awal sampai akhir dalam kurang dari 150 kata seperti itu. Ini tugas pertamanya. Selanjutnya saya rasa untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Silahkan dipahami tentang metode numerik ini secara umum. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berguna buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.